Kofifah Emil menang mutlak di Pilgub Jatim 2024. Polisi bongkar jaringan narkoba antar provinsi. Angin kencang seret mobil ke sungai. Halo pemirsa, laporan 8 Jawa Timur Sabtu 14 Desember 2024 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Jawa Timur selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menghasilkan pasangan calon nomor urut 2 Kofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendapat suara sah sebanyak yakni di angka 12.192.165 suara. Sementara peraih suara terbanyak kedua didapat pasangan calon nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Asher Assunta atau Gus Hans, diikuti pasangan nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim pada peringkat ketiga. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur telah selesai. Dari data yang dihimpun Sistem Informasi Rekapitulasi, hasil suara pemilihan kepala daerah atau Sirekap Pilkada 2024, jumlah suara yang diterima, termasuk suara cadangan 2,5% dari total DPT, yakni sebanyak 32.081.667 surat suara. Sementara jumlah suara sah yang berhasil terhimpun sebanyak 20.732.592 suara. Sementara jumlah suara tidak sah sebanyak 1.204.610 suara. Untuk data perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, diantaranya pasangan nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim mendapat suara sah 1.797.332 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Kofifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak mendapat suara sah di angka 12.192.165 suara. Untuk pasangan nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Asher Assunta atau Gus Hans mendapat suara sah senilai 6.743.095 suara. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menegaskan, hasil rekapitulasi tingkat provinsi ini langsung dituangkan di berita acara dan akan menjadi landasan KPU Jatim dalam menetapkan calon terpilih. Sementara, penetapan calon terpilih dilakukan 3 hari setelah penetapan hasil untuk menunggu apakah ada sengketa yang diajukan paslon yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi. 1. Pasangan calon nomor urut 1 perolehan suara sah sebanyak 1.797.332. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama suara sah sebanyak 12.192.165. Pasangan calon nomor urut 3 atas banyak 6.743.095. Lebih lanjut, Aang Kunaifi menambahkan, selain melakukan proses rekapitulasi tetap berlangsung dengan teliti dan transparan, KPU Jatim juga memastikan semua prosedur telah dijalankan sesuai aturan. Penetapan hasil ini diharapkan dapat mengakhiri proses Pilgub Jatim 2024 dengan damai dan lancar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Jumlah surat suara yang digunakan 1. Sabotase kapal logistik disertai baku tembak berhasil digagalkan Angkatan Laut Republik Indonesia di perairan Selat Madura, Jawa Timur.
Penggagalan upaya sabotase kapal pengangkut logistik bahan pangan di wilayah teritorial perairan NKRI ini merupakan bagian dari Hari Peringatan Armada Republik Indonesia yang dipusatkan di Koarmada 2, Surabaya. Sebuah kapal mengangkut logistik bahan pangan bagi rakyat Indonesia tiba-tiba dibajak oleh sekelompok gerombolan massa tak dikenal bersenjata di perairan Selat Madura, Jawa Timur. Serangkaian tembakan di atas kapal tak dapat dihindari saat unit Gultor Gabungan Anti Sabotase dari Komando Pasukan Katak, Intai Amfibi atau Taifib berhasil masuk ke dalam lokasi kapal logistik. Dalam hitungan kurang dari 15 menit, tim gabungan anti sabotase laut berhasil membebaskan seluruh ABK dan menumpas para perusuh bersenjata. Penggagalan upaya sabotase laut di wilayah teritorial perairan NKRI ini bagian dari simulasi kesiapsiagaan seluruh armada TNI AL dalam mengamankan kawasan perairan dalam peringatan Hari Armada RI 2024. Dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Dalam sambutannya, Kasal menekankan perkembangan Angkatan Laut dalam menghadapi tantangan keamanan maritim global, terutama sabotase laut dan perang di perairan laut dengan kapal selam. Lalu menyelesaikan upacara peringatan Hari Armada tahun 2024 ya, itu sesuai dengan visi dan misi pemerintah terkait dengan cita-cita juga kemandirian dan kemajuan di bidang maritim. Tahun 60-an Angkatan Laut kita yang terkuat di bumi selatan. Nah, harapan kita ini kejayaan ini akan kembali. Semangat Jalas Viva Jaya Mahe, semoga kita betul-betul jaya di laut. Bukan hanya Hari Armada diakhiri dengan parade pasukan serta defile alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Laut. Hari Armada RI digelar setiap tahun untuk mengenang dan menghargai perjalanan panjang TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah laut Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Kapolda Jawa Timur bersama Pangdam 5 Brawijaya merilis hasil tangkapan narkotika jenis ganja yang diamankan Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota. Selain mengamankan 6 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 166,53 kg narkotika jenis ganja kering siap edar. Polisi terus mengembangkan kasus ini karena para pelaku merupakan jaringan narkoba antar provinsi. Pemirsa, inilah rekaman video amatir detik-detik penyergapan gudang penyimpanan ganja siap edar di kawasan Karangpeloso, Malang, Jawa Timur. Di dalam rumah kosong tidak jauh dari kontrakan para pelaku, Satreskoba Polresta Malang Kota menyita 163 kg lebih ganja bersama 3 orang tersangka, DIK, RID, dan SUK diamankan. Penyergapan gudang ganja ini adalah pengembangan dari penangkapan pertama 3 tersangka CRZ, ADB, dan AJ di agen pengiriman paket yang didapati sedang mengirimkan ganja 3 kg. Hingga dari 2 penangkapan, 6 orang tersangka diamankan dengan peran 3 orang sebagai pengedar dan 3 orang lainnya adalah kurir, serta total barang bukti ganja sebesar 166 kg, 580 gram ganja. Dari 2 LP ini, rekan-rekan media, ada 6 tersangka yang ditetapkan oleh Polres Malang Kota. Dari kesemuanya, barang bukti yang disita, LP pertama 3 kg ganja, dan hasil pengembangan di LP 2 ada 163,58 kg dan 1 unit mobil sedan, total sehingga terkumpul 166,58 kg. Dari keterangan para tersangka, mereka mengaku mendatangkan ganja ini dari Medan dan dikirimkan ke Malang menggunakan armada truk disamarkan dengan kardus pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Menurut Kapolda Jatim yang datang bersama Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin yang didampingi Kapolresta Malang Kota Komisaris Besar Polisi Nanang Haryono, dalam rilis peredaran ganja ratusan kilogram ini adalah wujud peran terhadap peredaran narkoba. Kota Malang yang merupakan kota pendidikan dengan banyaknya kampus dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah menjadi sasaran peredaran ganja. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 114 ayat 2
Pasal 111 ayat 2 Junto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka diancam dengan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Krisno Fajar, Garuda TV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri yang menjadi pengendali peredaran narkotika di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Jaringannya dibentuk dari mantan napi yang dulu pernah ia tangkap ketika bertugas di Sat Narkoba NTB. Penggeledahan dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur di rumah Arif Susilo di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Arif Susilo diketahui sebagai pengendali peredaran narkoba sejak tahun 2020. Arif Susilo merupakan oknum polisi yang masih aktif dan bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kasus ini mencuat setelah adanya penangkapan tersangka Fatah di NTB yang berperan sebagai kurir narkoba. Dulunya, Fatah adalah residivis yang ditangkap oleh Arif Susilo. Selain itu, juga ada Erwin sebagai jaringan Arif Susilo yang kini masih mendekap di salah satu penjara di Medan, Sumatera Utara sebagai penyedia sabu. Kabid Pemberantasan BNN Jatim Kombes Pol Nur Wisnanto menegaskan bahwa untuk mencari barang bukti tambahan, pihaknya melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri tersebut di Sidoarjo, Jawa Timur. Awal mula penangkapan memang BNNP NTB. Pengembangan rupanya ada oknum anggota Polri yang bertugas di Jawa Timur selaku pengendali. Di 1 tahun ini dari 2023 sampai dengan 2004 transaksi 7 kali pengiriman. 7 kali pengiriman itu antara 1 sampai dengan 5 kilo. Dengan harga dia dapat 1 per kilonya itu adalah 500 juta dengan keuntungan itu sekitar 150 juta. Setiap transaksi, Arif Susilo mendapat harga 500 juta dari Erwin dan dijual dengan harga 650 juta per kilogramnya. Transaksi sudah dilakukan sebanyak 7 kali dengan tiap transaksi antara 1 sampai 5 kilogram. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan sebuah mobil terseret ke sungai. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberadaan mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem
Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting, setiap Jumat hingga Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Jawa Timur. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Surabaya menyebabkan sejumlah insiden yang tak terduga. Tidak hanya menumbangkan pohon hingga menimpa sebuah mobil, namun kencangnya angin juga sempat menyeret mobil yang terparkir hingga tercebur ke sungai. Satu kok di sana enggak kan ya? Sebuah mobil Avanza milik warga di kawasan Jalan Dharma Husada Indah Blok F Surabaya Jawa Timur ini tercebur ke sungai usai diseret angin kencang disertai hujan yang cukup deras yang melanda kota Surabaya Jawa Timur pada Jumat sore. Bahkan dalam waktu sekejap, mobil Avanza tersebut lenyap tenggelam ke dalam sungai lantaran dimungkinkan tersedot lumpur hingga mengendap di dasar sungai. Tak hanya menyeret mobil ke dalam sungai, kencangnya angin juga menyebabkan puluhan pohon besar di kawasan Jalan Dharma Husada Indah Surabaya tumbang hingga menutup seluruh akses jalan raya. Sugiono, salah satu warga sekitar yang mobilnya sempat tertimpa pohon tumbang, mengaku bahwa sebelum terjadi hujan lebat, angin terlebih dahulu tertiup cukup kencang hingga memporak-porandakan pepohonan yang ada di kawasan tersebut. Hal itu menyebabkan mobil Innova dengan nomor polisi L1217 yang dimilikinya terparkir di depan rumah mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian bodi dan kaca mobil yang pecah. Nah, ceritanya kok bisa tertimpa mobil ini, Pak? Kena angin, langsung pohonnya tumbang. Ini mobil waktu itu parkir di mana, Pak? Di jalan. Pinggir jalan tepat bawah ini, Pak, ya? Terus apa yang rusak dari mobilnya nih, Pak? Kaca pecah juga. Kaca pecah ya, Pak? Di jalan ternyata. Oh, kacanya pecah, Pak, ya? Pak, kejadian itu hujan dulu apa angin dulu, Pak? Hujan sama angin. Hujan sama angin ya, Pak, ya? Sementara itu, Komandan Regu Tim Alugoro Satpol PP Kota Surabaya, Khairul Anwar menegaskan, satu regu dari Satpol PP Surabaya diterjunkan ke lokasi kejadian untuk membantu petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya untuk mengevakuasi puluhan pohon yang tumbang menutup jalan di kawasan Dharma Husada Indah Surabaya. Pesannya, pohon membuat para petugas harus menggunakan senso atau gergaji mesin untuk memotong pohon yang tumbang menjadi bagian kecil untuk dievakuasi. Laporannya banyak pohon tumbang ya, jadi kita langsung merapat ke lokasi. Ini berapa ini personil yang diterjunkan untuk mengevakuasi? Kota sama pos terpadu timur yang datang di sini. Ada kesulitan nggak, Pak, dalam proses evakuasi pohon nih, Pak? Nggak ada. Kita bahu-membahu. Berarti kolaborasi dengan DLH, Pak, ya? Iya, sama DLH sama kecamatan tentunya ya. Oke, makasih Pak Anwar. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun peristiwa pohon tumbang yang terjadi di kawasan tersebut sempat memacetkan seluruh area jalan, sehingga petugas terpaksa harus melakukan buka tutup jalan guna memperlancar proses evakuasi pohon tumbang agar tidak menutup akses jalan raya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Sementara itu di Sidoarjo, hujan deras membuat arus sungai yang kuat dan menyebabkan tepi sungai berantas dan sebagian jalan di Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, longsor sepanjang lebih dari 100 meter dengan kedalaman sekitar 16 meter. Untuk mencegah korban jiwa, warga setempat dan petugas membatasi bagian yang longsor hingga menutup jalur alternatif menuju Mojokerto. Akibat hujan deras yang mengguyur setiap hari dan kuatnya arus sungai, tepi sungai berantas dan sebagian jalan di Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, longsor sepanjang lebih dari 100 meter dan ketinggian mencapai 16 meter. Untuk mencegah terjadinya korban jiwa, ada longsoran selanjutnya. Warga di sekitar lokasi bersama perangkat desa setempat memberikan pembatas dengan alat seadanya dan menutup jalan alternatif menuju Mojokerto untuk roda 4. Menurut petugas Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, saat melakukan pemeriksaan mengaku bahwa longsor ini terjadi karena luapan sungai Berantas hingga memiliki arus kuat dan menggerus tepi sungai dan sebagian jalan. Selanjutnya, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Berantas akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera memperbaiki longsoran tepi sungai dan sebagian jalan tersebut. Menurut warga sekitar,
Longsoran ini telah terjadi sejak lama, namun tak segera mendapatkan perbaikan oleh pihak terkait. Nanti teman-teman panjangnya kurang lebih 105 meter. Untuk ketinggian kurang lebih 16 meter tadi, tapi kita belum bisa memastikan karena muka airnya tinggi. Untuk penanganan sementara kita nanti pakai proyek, tapi nanti kami koordinasikan lagi sama tim di kantor nanti. Ya pertama ini karena memang arusnya gas dan itu lebih ke tikungan sungai, jadi dia mengalami hantaman dari air. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al-Ansori, Garuda TV. Pemirsa, sebuah bus penumpang terguling di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya, belasan penumpang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Petugas jasa marga bersama petugas kepolisian berupaya mengevakuasi puluhan penumpang dari dalam bus yang terguling di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 568A, masuk desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedung Galar Ngawi pada Selasa pagi. Sejumlah penumpang yang mengalami luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis. Bus penumpang bernomor polisi EA7612A mengangkut 27 penumpang dari Jakarta tujuan Surabaya, melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Sesampainya di kilometer 568-200, bus oleng ke kiri menabrak pembatas jalan dan terjun ke parit tepi jalan tol. Kerasnya benturan membuat bagian depan bus ringsek dan terguling. Sebagian penumpang terluka karena terjepit bodi bus yang ringsek. Belasan penumpang yang mengalami luka kini dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi dan kecelakaan itu diduga karena sopir bus mengantuk. Indikasinya sopir ngantuk. Sopir itu pergantian dari mulai rumah makan di daerah Subang, setelah ganti baru perjalanan. Jam kejadian itu jam 4.05 sekali, jadi langsung berhempas gitu. Saya terlempar ke depan. 27 penumpangnya, krunya 3, supirnya waktu itu yang berangkat di bagasi. Berawal dari kendaraan bus Tiara Mas jurusan Jakarta Surabaya. Pada saat sampai di KM 568, untuk driver tidak mampu menguasai laju kendaraannya sehingga terbanting ke kiri, menabrak pembatas jalan sehingga terperosok ke parit. Tidak bisa menguasai karena ngantuk atau apa, Jan? Atau menghindari apa? TKP dan interogasi awal pengemudi bus. Jadi untuk pengemudi bus ngantuk sejenak. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sejumlah penumpang yang hanya mengalami luka ringan memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus lain. Kasus kecelakaan tunggal itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Andi Ariwibowo, Garuda TV. Kota Surabaya berhasil meraih juara umum dalam ajang Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Forda 2024. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong.
Nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Jawa Timur. Pemirsa, Kota Surabaya akhirnya keluar sebagai juara umum dalam gelaran Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Forda Jawa Timur kedua 2024. Dalam festival tersebut, Kota Pahlawan berhasil mengumpulkan 97 medali emas, 61 perak, dan 41 perunggu. Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Forda Jawa Timur kedua tahun 2024 yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Jatim resmi ditutup pada Rabu malam. Kota Surabaya kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih gelar juara umum untuk kedua kalinya. Kota Pahlawan berhasil mengumpulkan 97 medali emas, 61 perak, dan 41 perunggu. Sehingga total 199 medali berhasil terkumpul. Di posisi kedua, Kabupaten Sidoarjo mencatatkan prestasi dengan 63 medali, terdiri dari 19 emas, 19 perak, dan 25 perunggu. Sedangkan Kota Malang berada di urutan ketiga dengan total 57 medali yang terdiri dari 10 emas, 16 perak, dan 31 perunggu. Ketua Kormi Jawa Timur Hudiono mengapresiasi partisipasi maksimal dari setiap kontingen daerah dan mencatatkan adanya peningkatan prestasi yang merata di berbagai wilayah. Keberhasilan pelaksanaan Forda kedua juga menjadi indikator kesiapan Jawa Timur untuk pelaksanaan Fornas 2025. Kalau kita melihat dari kualitas kita ada prestasi di Fornas itu Jawa Timur secara kualitas mendapatkan emas secara merata pembangunan untuk semoga komunitas yang jumlahnya kurang lebih 56 merata Jawa Timur naik se-Indonesia. Untuk Forda ketiga mendatang, terdapat 4 calon tuan rumah, yaitu Jember, Sidoarjo, Tuban, dan Kabupaten Malang. Nantinya, penentuan tuan rumah Forda ketiga akan diumumkan setelah Fornas 2025 mendatang. Dari Surabaya, Krisna Fajar, Garuda TV. Terima kasih. Berkenan untuk kembali ke tempat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Pasti kamu tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Coba bukti. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV.